ini tentang building blocks pengawasan pangan atau pilar pengawasan pangan. Ya. Jadi pendorong, saya kira pernah saya sampaikan sebelumnya, mengapa perlu food control atau pengawasan pangan itu karena ada kepedulian atau perhatian terhadap mutu dan keamanan pangan. Mengapa harus peduli terhadap kualitas dan keamanan pangan? Ya, karena mutu dan keamanan itu penentu food security sebenarnya. Ya, ketahanan pangan itu tidak akan ada tanpa makanan yang aman dan makanan bermutu. Itu yang pertama. Kedua, soal kesehatan masyarakat. Ketiga, soal pembangunan ekonomi. Ya, jadi kalau makanannya bermutu dan aman, ketersediaan pangan bagi masyarakat terpenuhi, kesehatan masyarakat juga terjamin. Di sisi lain, perdagangan pangan menjadi berkembang. Akibatnya seluruh aktornya akan merasakan apa yang disebut perkembangan pembangunan ekonomi. Jadi di bawah saya sampaikan bahwa memperbaiki keamanan pangan itu sebenarnya secara langsung ya meningkatkan food security. Ini sudah saya sampaikan di awal. Kemudian yang kaitannya dengan tadi public health, semakin makanan itu aman, pasokan pangan itu aman, akan mereduksi dampak gangguan kesehatan atau penyakit yang terkait dengan pangan. Ya, dengan sendirinya masyarakat jadi lebih sehat. Karena kalau masyarakat sebagian terkena gangguan kesehatan karena makanan, itu dampaknya cukup besar. Ya. Dampaknya cukup besar. Bayangkan sebuah industri misalnya yang menyediakan catering untuk 10.000 karyawannya, dan pada satu hari makanan yang disajikan ternyata tidak aman dan terjadi suatu keracunan pangan, maka kalau besok paginya 5.000 saja libur, itu bisa dihitung ya, UMR dibagi 25 dikalikan jumlah orang 25.000 itu satu hari. Ya, kalau kejadian seperti itu berlangsung terus, mungkin tidak sekaligus 5.000, tapi per hari ada 100 orang yang diari karena makanan, itu bisa dihitung berapa biaya yang harus ditanggung. Ya. Kemudian kalau makanannya aman, produk pangannya aman, bermutu, tentu membuka peluang pasar domestik maupun internasional. Tapi harus diakui bahwa dorongan terhadap pengawasan pangan itu tidak murni berangkat dari keinginan tiga hal tadi ya, tiga keinginan besar tadi, ingin menjamin keamanan ketahanan pangan, kemudian memperbaiki kesehatan masyarakat, dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Harus diakui memang ada yang namanya pertimbangan global, ya, memang ada pertimbangan global tuh. Ini istilah sopan untuk tekanan global sebenarnya. Ya. Salah satunya adalah perdagangan internasional. Jadi untuk bisa menjadi pemain dalam perdagangan internasional, maka satu negara termasuk Indonesia itu mau tidak mau harus mengikuti aturan-aturan yang ada di tingkat internasional, termasuk syarat-syarat dan standar, termasuk juga regulasi yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga yang katakanlah internasional, termasuk juga lembaga-lembaga yang dibentuk oleh negara-negara pengimpor produk kita. Ya. Kalau Kodeks Alimentary Commission didirikan 1962 ini katakanlah tujuannya mulia, ini menetapkan standar untuk seluruh produk pangan di dunia sehingga semua orang di dunia terjamin keamanan pangannya. Itu goalnya sangat mulia. Tapi begitu masuk ke WTO, ya, World Trade Organization, organisasi di bawah United Nations yang bekerja di bidang perdagangan, ya, ini ceritanya tentu berbeda. Ya, misalnya ada syarat yang namanya sanitary and phytosanitary. Jadi makanan yang diekspor satu negara itu harus bersih, aman, ya, sehat, bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk hewan, bahkan untuk tanaman yang ada di negara itu. Artinya apa? Kalau ada makanan yang membawa katakanlah bibit penyakit atau bakteri atau virus yang bisa mengakibatkan kesakitan pada hewan maupun tanaman, itu ditolak.
Tetapi pada saat yang sama ada pengimbangnya, ada yang namanya Technical Barrier to Trade Agreement. Jadi ini kesepakatan bahwa kalau memberikan hambatan itu tentu secara teknis harus bisa dipenuhi oleh negara pengekspor. Ya, ini penyeimbangnya, technical barrier to trade. Meskipun ini juga sering jadi problem utama, ya, problem utama. Contoh misalnya kelapa sawit di Indonesia itu ditolak karena pertimbangan yang di atas ini, sanitary and phytosanitary, ya, yang padahal dari pihak negara-negara pengekspor minyak sawit di Indonesia, Malaysia itu sudah berusaha meyakinkan bahwa itu aman, tapi tetap bisa jadi masalah. Kemudian yang paling menarik juga ini European Union Food Safety Legislation, ini peraturan keamanan pangan EU. Ini salah satu yang paling ketat di dunia, ya, salah satu yang paling ketat, paling konservatif. Tetapi kalau bisa menembus ini mungkin, ya, bisa menembus banyak pasar. Maka banyak orang yang berlomba-lomba untuk bisa menembus ini. Jadi technical barrier to trade ini di satu sisi membantu, satu sisi juga melemahkan negara berkembang sebenarnya. Misalnya begini, mensyaratkan semua regulasi teknis tentang kualitas, cara produksi, pengemasan, pelabelan pangan diterapkan satu negara tidak boleh lebih restriktif terhadap produk impor daripada produk domestik. Jadi negara-negara anggota WTO didorong menggunakan standar internasional. Kira-kira gampangnya gini, kalau Anda nggak bisa nolak jeruk dari Pakistan yang Anda anggap tidak aman dan tidak bermutu, kalau jeruk Anda sendiri tidak ada atur. Akibatnya ini sekarang mulai ada sertifikasi versi Indonesia, kan ada Prima 3, Prima 2, Prima 1 itu demi melindungi itu. Kalau tidak, Anda nggak boleh nolak apapun. Ada semangka diekspor dari, katakanlah, dari negara A masuk ke Indonesia, Anda tolak karena semangkanya nggak mutu, tapi Anda sendiri tidak memperlakukan semangka Anda dengan cara yang sama, itu bisa dituntut. Kemudian, ya, kalau kita bicara apa namanya food control, tidak pernah food control dalam hal ini penjaminan terhadap keamanan pangan, ya, itu tidak bisa melupakan memang peran dari EU. Jadi EU ini sebenarnya menemukan konsep gitu. Dari lahan ke meja makan, dari lahan ke mulut itu sebenarnya diawali dari mereka yang ada di Uni Eropa, ya. Jadi mereka mengatakan bahwa kami sudah menerapkan konsep farm to fork sejak 1992. Ya, slide ini saya ambil kalau Bu Ineke masih ingat, itu karena kita ikut seminar itu ketika orang EU datang ke Jakarta menyampaikan, Bu Ineke saya kira ikut bersama saya dan satu lagi sebenarnya berdua waktu itu. Jadi saya juga waktu itu kemudian delegasi EU datang ke Jakarta, saya baru mulai menangkap, oh ternyata farm to table itu memang dari mereka, ya, farm to fork. Kemudian mereka menetapkan 3 prinsip, ya, dalam rangka farm to fork itu. Dia menetapkan 3 hal yang dijamin. 1, dia menjamin bahwa bagi warga negaranya, bagi warga Uni Eropa, keamanan pangan kita tinggi, kesehatan hewan, kemudian juga kesejahteraan hewan, termasuk kesehatan tanaman. Saya sebut tadi kesehatan tanaman. Kemudian mereka menggunakan mekanisme pengawasan yang sangat ketat, ya, dengan standar ini. Tapi yang menarik nomor 3, jadi ketika mereka mengelola resiko, kalau ada resiko keamanan pangan, mereka mengelolanya secara sains. Dan ternyata ini diadopsi oleh hampir semua negara, diadopsi. Kecuali mungkin yang agak berbeda, Amerika Serikat, Jepang, Amerika tertentu punya pola sendiri, tapi secara umum yang lain-lain negara berkembang, termasuk Indonesia, itu banyak mengadopsi. Ya. Ini Eropa makin menguatkan diri kalau melihat urutannya seperti ini, ya, urutan. Jadi evolusinya, akarnya itu adalah dia mengatakan sistem kami itu menjadi kuat, gitu ya, karena ada krisis
Ya, jadi ada krisis terus. Ya, 62, 85 itu dia sebut sebagai genesis saat kelahiran, ya, kebangkitan atau kelahiran, ya, atau mulai diciptakan itu 62, makanya ada kodeks itu 62. Kemudian 86, 96 itu dia sebut masa pendekatan baru, ya. Kemudian 97, 2002 itu mulai muncul banyak emergensi, ya. Saya kira ini muncul berbagai macam eh, situasi darurat terkait dengan pangan. Salah satunya disebut sini BSE. BSE ini eh, penyakit sapi gila, ya. Terus muncul ketakutan terhadap pangan, itu memang kuncinya di sini. Ini agak ironis, ya. Karena tahun 96 itu ditetapkan sebagai tahun keamanan pangan. Bermulanya kampanye keamanan pangan dunia itu 97 sampai 97 Eropa, Mas. Maka kemudian yang menarik, mulai 2003 dia sadar nggak bisa mengamankan hanya Eropa, karena makanan datang dari mana-mana. Maka dia pendekatannya harus global sekarang. Ya kan, harus global ini beberapa aturan yang muncul. Ya, ada yang namanya comprehensive approach, ya. Kemudian bahkan ada ini munculnya EFSA, European Food Safety Authority, dan Bu Ineke pernah berbicara di forum EFSA yang terkait dengan mikroplastik, ya. Saya malah belum pernah, jadi good for you, ya, good for you. Basic prinsipalnya tadi sudah saya sebutkan. Jadi EU's Food Law, Undang-Undang Pangan Uni Eropa, kita akan bicara regulasinya, tapi kita lihat jejaknya di Undang-Undang Pangan Indonesia. Itu intinya ada berapa prinsip? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. Melindungi public health, plant health, animal welfare, ya. Risk analysis sama, ya. Precaution itu kehati-hatian, prinsip kehati-hatian. Dalam keadaan seperti ini ya pakai masker, pakai apa itu. Kemudian possibility to trace the origin, ya, masalah apa yang tadi dibicara tentang prinsip possibility to trace, tentang keterlacakan, ya kan, ada kan kuliah traceability. Kemudian harus transparan, ya. Transparan tidak boleh mendua. Unambiguous information of food and feed. Kemudian pembagian tanggung jawabnya harus jelas, siapa bertanggung jawab pada apa. Ini persis nih, aktor-aktornya saya bertanggung jawab. Ya, kemudian yang kita biasanya lemah di sini, strict control and regular check. Ini kita ada yang lemah. Terakhir itu training education, selalu ada training education bagi mahasiswa. Ini dibaca sendiri. Ya, unsur utamanya apa? Yang namanya farm to fork, ya, tadi sudah saya sampaikan, kan prinsipnya tadi ada, sudah saya sampaikan. Ini juga saya dapatkan pada seminar dengan Bu Ineke itu di Jakarta. Berarti ini sudah 10 tahun, Bu. Lama sekali. Ya, ini supaya Anda punya gambaran bahwa fase-fase utama dalam supply chain dari supply of agricultural input. Jadi kalau kita bicara alur pasokan, selalu jangan lupa mulai dari pasokan dari pertanian, kemudian ada yang namanya, jadi ini saprotannya, sarana produksinya, ya, pupuk, pestisida, dan seterusnya. Sehingga makanan di sini ini ya yang disiapkan di rumah itu sebenarnya harus terkait dengan ini, ya, harus terkait dengan pupuknya. Jadi jangan misalnya, saya sudah ke supermarket, makanannya kelihatan bagus, bungkusnya bagus, wah itu cuman cuman pucuan aja. Problemnya itu harus ada inputnya, terus proses bertaninya gimana, bener nggak, ya. Baru bahannya diolah, setelah bahannya ada primary, ada secondary food processing, ya. Ini bikin bahan bakunya, kemudian ini mulai menggunakan teknologi yang memperpanjang umur simpan biasanya, terus didistribusi, mau di retail, mau di catering, ya, langsung, atau bahkan bisa langsung masuk ke domestik. Tapi ini yang disebut supply chain panjangnya, dan ini semua urusan
orang teknologi pangan. Makanya ketika Anda bekerja, jadi para mahasiswa ini bekerja di industri pangan, misalnya di sini misalnya mau bikin dia menjadi industri roti ya, itu mesti minta jaminan 1, 2, 3. Maka ada sertifikat of analisis, perannya lab di situ. Bener nggak ya terigunya aman nih, terigunya ditanam di mana nih? Dulu kita nggak pernah mikir itu, mikirnya ya beli terigu udah, bikin roti dulunya bersih, semua bagus. Nah, sebentar, terigumu dari mana? Ya, jadi kalau soal analisis apa namanya, analisis risiko Indonesia itu jago. Tapi saya mau beri ujian, ujiannya tetap dan jawabannya selalu ada yang salah, itu saya senang. Ya, jadi ini artikel ini bicara gini, kalau daging impor daging pada saat itu menjelang Lebaran, tahunnya juga kuno ini 2007 kalau nggak salah, itu 2007 ya. Jadi Indonesia impor daging dari Kanada, dia bilang kalau daging sudah kita kaji ya, sudah beres. Khusus jeroan, khusus jeroan masih perlu analisis. Kalau saya tanya ke mahasiswa nanti mungkin keluar di ujian, ya sudah pasti keluar lagi. Mengapa jeroan harus dikaji? Kalau dagingnya kok enggak? Kenapa harus dianalisis risiko? Lalu yang kalau saya sederhanakan, daging itu hanya dengan apa namanya dokumen tertulis dari Kanada, dilakukan tes tadi, baca oh ini lolos daging. Tapi kalau jeroan enggak. Mengapa? Tapi saya bosan ngeluarin soal ini terus. Coba kalau menurut Pak Soleh gimana? Ya, menurut Anda kenapa? Pak Soleh ini alumni PMTP. Kira-kira kenapa Pak Soleh? Karena di Kanada, setahu saya Pak, ini jeroan tidak dikonsumsi untuk, tidak diperjualbelikan atau diperdagangkan untuk manusia. Anda kok sudah tahu, berarti sudah dapat bocoran nih jawabannya. Jadi nggak jadi ya, nggak jadi ujian akhir semester. Jadi memang itu, kalau dokumentasi tentang daging mereka pasti lengkap, karena mereka makan daging ingin melindungi ya. Tapi yang namanya babat, sare, isu dan seterusnya itu untuk, ya maaf ya, memang untuk hewan ya, untuk hewan ya. Di sini maka dokumentasi saja nggak cukup, harus diuji sendiri ya, dilakukan analisis risiko kira-kira. Jadi kembali ke sini, kuliahnya kok jadi panjang. Ini government, saya membayangkan apa namanya pengawasan pangan itu cuma seperti ini. Jadi ada produsen, supplier, distributor, retailer, ini ada pembeli ya, konsumen ya. Pemerintah itu jadi wasit, saya ulang-ulang terus ya, pemerintah jadi wasit melakukan pengawasan, kontrol ya. Yang diawasi apa? Ya bahan pangan ya, bahan-bahan penolong, bahan-bahan tambahan, aktif, termasuk produk udah jadi ya. Jadi kata kuncinya ini trust, istilahnya apa ya? Kepercayaan. Jadi kalau kita datang ke toko, ke warung, ambil coffee mix ya, mie kopi instan, ambil tek, kasih air panas minum, kita udah yakin mesti aman loh, diizinkan pemerintah ya. Meskipun begitu, tadi malam saya buka di Badan POM, ternyata sedang ada isu tentang kopi instan ternyata. Benar kan, sedang beredar di sosial media, kopi instan nggak aman. Maka jawabannya sama ya, Badan POM jawabannya dengan saya sama. Kalau dia sudah memang diizinkan beredar, ada nomor registrasinya ya, MD makanan dalam negeri, ada nomornya ya. Sejauh apa namanya kemampuan ilmu pengetahuan yang ada di Indonesia, yaitu aman. Itu aman. Ya ini mungkin kampanye negatif ya terhadap produk-produk yang sedang berhasil. Tapi menarik sekarang kopi instan sedang mulai digeser trennya oleh kopi giling halus. Kalau Anda mulai amati, sekarang kopi bubuk tapi digiling halus supaya apa namanya residunya itu ndek-ndeknya, bahasa Inggrisnya itu ndek-ndek ya, residunya cepat turun ya, tidak di atas loh.
Ini menarik ya, ada tren ini. Tapi juga makin lama jadi makin tidak otentik ya, karena ada rasa ditambahi vanila atau apa. Tapi silakan, ini industri pangan memang bekerja dengan itu. Ya, tanggung jawabnya seperti saya sampaikan di awal, tugas utama dari pengawasan pangan itu memang menegakkan undang-undang, melindungi konsumen. Tadi melindungi kesehatan masyarakat, melindungi konsumen dari makanan yang tidak bersih, tidak utuh, dilabel salah, palsu, ya. Kemudian terakhir lagi-lagi pembangunan ekonomi, ya, ujung-ujungnya ekonomi. Terus food control ini mandatori, wajib. Setiap pemerintah di satu negara harus melakukan pengawasan pangan. Kalau tidak, wah itu warganya nggak ada yang melindungi, ya. Bahkan sekarang di Semarang, mungkin Bu Ineka harus ceritain, sudah turun, bukan Semarang, di Indonesia sudah turun sampai level kota. Jadi di nasional itu ada yang namanya Badan POM dengan cabang-cabangnya, ya, Balai POM di sini. Tapi di struktur pemerintahan itu ada yang namanya Dinas Ketahanan Pangan. Nah, mungkin Bu Ineka bisa cerita sedikit proteksi kegiatan yang sifatnya wajib dalam menegakkan undang-undang pangan itu sudah level kota melalui Dinas Ketahanan Pangan. Karena ibu ini termasuk penyusun perda, naskah perda, gimana Bu? Peraturan daerah. Jadi kalau ada yang keliru di perdanya, ya yang salah Bu Ineka. Iya, baik. Ya memang kebetulan Unika dipercaya oleh Badan Ketahanan Pangan di tingkat Kota Semarang untuk membantu menyusun perda tahun lalu ya. Jadi saya, Bu Rini dan Bu Yovita, salah satu dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi di Unika. Nah, mengapa perda ini dirasa perlu? Karena meskipun tadi kalau Pak Budi bercerita bahwa Badan POM setiap saat juga sudah melakukan pengecekan terhadap produk pangan yang beredar, tetapi wewenang Badan POM itu sebenarnya hanya pada produk yang sifatnya diproduksi secara massal di luar skala industri yang tadi disebut ada misalnya terdaftar ya MD, ML kalau luar negeri ya makanan impor. Nah, di makanan yang beredar di masyarakat masalahnya yang tidak masuk dalam skala itu banyak, yaitu yang diproduksi oleh misalnya industri skala rumah tangga atau makanan yang memiliki umur simpan kurang dari 7 hari. Ya, jadi misalnya tempe segar, tahu segar itu nggak ada yang mengatur. Belum lagi bahan-bahan segar di pasar. Nah, yang mengatur biasanya adalah dinas kesehatan atau beberapa dinas yang lain. Jadi ketika ada di situ saya baru tahu bahwa sebenarnya mungkin karena dinas ini punya masing-masing dinas seperti dinas pasar, dinas perdagangan, kemudian dinas kesehatan ini punya wewenang masing-masing, tetapi ketika melakukan pengecekan atau pengontrolan ternyata banyak hal yang belum bisa tercakup, ya, belum bisa. Jadi pengendalian atau kontrol berbagai produk yang tadi tidak diawasi oleh BPOM itu nggak bisa kemudian diawasi dengan baik. Ya, satu karena mungkin tadi saling overlapping kewenangan, kemudian yang kedua adalah terlalu banyak produk, sedikit sumber daya. Itu yang kemudian menjadi problem. Maka dengan intensi ingin menjaga keamanan pangan, produk-produk yang beredar di Kota Semarang, mereka mau mencoba menyelesaikan permasalahan ini. Jadi bagaimana kemudian dinas yang terkait, dinas-dinas yang saling berkaitan ini bisa kemudian berbagi ya, berkoordinasi dan berbagi untuk melakukan tidak sekedar pengawasan, pengecekan, tapi juga pembinaan pada para pedagang kecil terutama yang sama sekali mungkin tidak punya literasi keamanan pangan atau memang punya tetapi ya itu sudah menjadi habit ya. Jadi ini harus mungkin kurang lebih seperti itu. Ya, jadi peraturan daerah kota itu sudah disahkan belum? Masih dalam proses diajukan ke DPRD setahu saya lagi. Jadi nanti kalau sudah di
apa namanya istilahnya didok atau disahkan, maka ketika itu berlaku maka Anda semua yang tinggal di kota Semarang tentunya punya harapan makanannya terlindungi aman. Tapi ngomong-ngomong Pak Soleh, kalau kita menetapkan satu aturan itu kan perlu dipastikan melalui standar. Apakah selama ini Anda sering membantu mereka, pelaku-pelaku usaha untuk melakukan analisis gitu, atau bahkan dinas, mungkin ada sedikit 1-2 pengalaman yang bisa dibagikan? Ya, terima kasih Pak. Tidak banyak sih yang datang kami, cuma tiap tahun ada beberapa yang datang ke kita, mereka terutama industri kecil ya Pak, mereka pengen mengetahui misalnya karena mereka mengajukan kalau di tingkat kota kan PIRT, mereka diwajibkan untuk pajak mengetahui kandungannya apa saja, mereka datang ke lab pengen mengujikan gitu, karena sebagai salah satu syarat untuk keluarnya izin PIRT tersebut Pak. Jadi produk industri rumah tangga pun itu harus diuji, ya. Nah, nanti dengan adanya peraturan daerah ini prosesnya menjadi lebih terstruktur, ya, lebih terstruktur dan mudah-mudahan. Oke, cakupan dari pengawasan pangan itu adalah semua makanan yang dihasilkan, yang diolah dan dijual di satu negara. Jadi termasuk makanan impor. Makanya makanan dalam negeri kan kodenya MD, kalau makanan luar negeri itu ML. Kalau Anda masuk ke toko atau warung atau supermarket, ada makanan tulisannya ML, itu pasti dari luar negeri. Ya. Kemudian sistem ini sifatnya mandatory, ya. Statutory and mandatory in nature. Jadi sifatnya memang berdasarkan aturan dan wajib. Jadi harus ada aturannya dan sifatnya wajib negara semua. Maka bisa dilihat, Anda lihat contohnya di Badan POM. Badan POM punya tugas menegakkan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi statutorinya itu adalah perundang-undangan, ya. Kemudian wajib makanya dilakukan. Obat dan makanan yang dimaksud komplit banget Badan POM, mulai dari bahan obat sampai narkotika, kosmetik dan seterusnya. Makanya ide membuka program studi kosmetik itu sebenarnya nggak jauh-jauh aman dari makanan sebenarnya. Ya. Kemudian tugas balai besarnya nih UPT-nya seperti yang ada di Semarang misalnya, itu melakukan ini kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, termasuk mengawasi produk masuk narkoba, obat-obatan, obat tradisional dan seterusnya. Maka kalau sering misalnya dari balai besar itu melakukan istilahnya penggerbekan atau sidak itu karena ini tugasnya. Wah, ini bisa dibaca nih detailnya, ya, kebijakan nasional di bidang pengawasan, melaksanakan kebijakan, kemudian koordinasi yang tadi disebut tadi, yang ngurusin pangan itu banyak, tapi mungkin jalan sendiri, makanya harus dapat. Dan POM ini sayangnya bukan saya ya, di Indonesia tetap ada dual system, produk industri, ya, yang namanya package food itu ditangani oleh Badan POM, produk industri rumah tangga dan industri perorangan itu ditangani oleh kota, ya. Kemudian bahan segar bukan oleh Badan POM, misalnya apa, tomat itu, kalau sudah jadi saus tomat urusannya Badan POM, saus tomatnya pabriknya kecil, Dinas Ketahanan Pangan. Kalau tomatnya Departemen Pertanian, jadi rumit. Sekarang tomatnya masuk di Badan Ketahanan Pangan Provinsi, tapi nanti akan ditarik ke kota juga itu. PSAT itu, ya, pangan segar atau tanaman itu nanti akan diawasi juga pada lingkup kota. Jadi di Indonesia masih ada beberapa layer. Jadi Anda nggak bisa protes makanan yang di supermarket semua adalah labelnya, tapi kalau kita makan pecel di ini nggak ada yang jamin standarnya. Ya, memang yang mengawasi beda, ya, bukan Badan POM. Nah, saya ingin menunjukkan 5 tahun terakhir sampai 2018 itu luar biasa, ya, makanan minuman itu 117.000, jadi kalau Anda lihat di sini, ya. Paling banyak ternyata kosmetik,
ibu bapak saudara-saudara mahasiswa, jadi paling banyak produk itu kosmetik 144.000, suplemen makanan lumayan, obat tradisional nyaris nggak ada apa-apa, obat kalah ya. Jadi yang paling maju itu kosmetik. Pasarnya siapa? Perempuan. Jadi berbahagialah perempuan-perempuan Indonesia. Kemudian tahun ini April sampai September ini yang mengejutkan saya. April sampai September itu tetap ada pendaftaran produk baru, turun itu memang mulai turun bulan Agustus. COVID-19 ternyata dampaknya nggak terlalu besar tuh untuk kosmetik loh. Bayangkan bulan Juni itu sudah COVID-19 kan, itu ada 4.900 produk kosmetik baru didaftarkan. Baru loh, merek belum ada, barangnya belum ada di pasar. Makanan cuma 4.000 sekian ya. Jadi 5 tahun terakhir 2020 tadi saya bilang berapa, sekarang sudah 138.000, kosmetikanya luar biasa 176.000. Terus saya iseng-iseng saya bandingkan semalam tahun lalu ya, April ya, September. Jadi Anda silakan berkunjung ke situsnya Badan POM ya, kita bisa lihat ya, April sampai September 2019 2.800, 2000, terus kita lihat Agustus saja hanya 2.800 loh. Di tahun di masa pandemi ternyata produk pangan yang diajukan izinnya lebih banyak. Pesannya apa, saudara-saudara? Pesannya memang bidang pangan ini unstoppable, nggak bisa direm. Jadi berbahagialah orang yang memilih program studi teknologi pangan, bukan sekedar saya menghibur Anda, tapi ini fakta menunjukkan di tengah kesulitan seperti ini memunculkan. Tapi bagi saya dan Bu Inneke dan teman-teman di bidang keamanan dan mobilitas pangan tuh, gambar seperti ini bukannya selalu jadi gambar yang bahagia. Itu artinya makin banyak produk yang punya potensi ya memunculkan masalah kalau memang tidak diawasi dengan baik. Makanya belum tentu jadi saya bertanya di sini, apakah betul ada yang namanya COVID-19 effect untuk pangan? Ini membingungkan ya, membingungkan. Kosmetiknya juga, waduh, semangatnya masih tinggi ya, ini relatif turun, tapi saya senang kosmetik turun ternyata. Ini contoh ya, Juli tahun lalu 8.000 merek baru, entah itu bedak, lipstick, whatever, pokoknya saat kecantikan turun tinggal 5.000 ya, selisih 3.000, lumayan loh. Setelah itu Agustus mulai berani lagi kan, ini 5.000, mulai di sini 6.000. Jadi interesting. Tapi September ya, waktu itu mungkin ini tanggal pengambilan datanya yang berbeda ya. September itu sudah ada 2.062 per tanggal 13. Luar biasa kan? 2.000 kosmetik. Pokoknya intinya gini, COVID nggak COVID, pokoknya harus tetap cantik. Intinya itu sudah. Tapi kabar baiknya bagi orang pangannya lebih maju sebenarnya. Ya. Jadi silahkan Anda baca beberapa laporan Badan POM, ya, laporan kinerja. Ya, ini bagian saya adalah building block-nya apa sih kuliahnya hari ini itu sudah tentang ini. Ada 5 pilarnya. 1, food law and regulation. 2, food control management. 3, inspection services. 4, lab services, penting sekali. Kemudian 5, ya kaitannya dengan informasi, pendidikan, komunikasi. Jadi saya ulang lagi undang-undang dan peraturan. Aneh sebuah negara yang mengawasi pangannya tapi nggak punya undang-undang dan peraturan. Maka 2, harus ada yang namanya pengelolaan pengawasan pangan, harus ada organisasinya, Badan POM, Dinas Ketahanan Pangan ya, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan Kota, Badan POM, Balai POM, ya kan ada. Termasuk sebenarnya sampai sekarang saya kira masih kan di level kota, Dinas Perindustrian itu masih ada, tidak bermain bekerja di bidang pangan. PIRT itu kombinasi mungkin Dinas Kesehatan malah, iya kan? PIRT Kesehatan. Jadi masih banyak pemain, termasuk Dinas Pasar, termasuk Dinas Pasar. Dinas Pasar itu kadang-kadang fokus misalnya pada retribusi,
tetapi mungkin kan tidak sampai jauh ke keamanan banget, sehingga pedagang makanan di pinggir jalan yang cuma ditaruh di aspal itu ya boleh gitu. Buat sesuatu yang mau masuk ke piring kita yang aspal, ya kan, buah sayur ya, sayur segar taruh di aspal saja. Apakah itu jadi kota besar termasuk di Jakarta? Ini luar biasa, dari metropolitan sama Semarang, Bandung sama. Ya. Anda Bandung itu ada pasar namanya pasar Ciroyom. Itu kalau kita masuk Bandung pagi biasanya kalau naik bis ya, masuk situ tuh udah mungkin peterongan lah kalau sini kalau ya dengan pagi hari. Tapi Ciroyom dahsyat ya. Menurut saya paling dahsyat. Lewati pasar. Ini menyeluruh. Itu hubungannya dengan mungkin budaya keamanan, kita mesti kerja inspection services, berarti harus ada pengawasan, makanya kemudian lab jadi penting diawasi, nggak ada ukurannya yang percuma itu, termasuk sebenarnya epidemiological data epidemiologis, berapa banyak keracunan makanan. Nah, ini kita rendah banget ya. Kita masih belum bisa mengcover ya. Kenapa? Karena orang Indonesia, saya termasuk, kalau cuma diare karena makanan itu nggak lapor, kalau memang biasa ya, beli makanan murah dikit sakit perut ya itu resiko, murah kok jalur selamat ya, kira-kira begitu ya. Benar kan? Information, education, communication, and training, makanya nomor 5 jadi penting. Nah, sisa dari slide ini saya berharap Anda membaca sendiri sekarang, karena ini uniknya atau anehnya ya, kuliahnya namanya building block. Saya hanya menampilkan 5, silahkan setelah itu Anda baca sendiri. Saya kira itu dulu komentar saya hari ini. Terima kasih Bu Ineke, Pak Soleh ya, dan ini kameramen kami Pak Rono yang sudah membantu saya dalam diskusi dan kuliah ini. Oke, selamat siang.